Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Nah, kali ini kita akan bahas tentang unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian lingkaran terlebih dahulu. Baru setelah itu kita mencari luas dan mencari keliling pada lingkaran. Oke, kita mulai. Oke, di sini aku sudah punya lingkaran. Anggaplah ini lingkaran ini adalah lingkaran sempurna. Nah, kita pertama adalah bahas tentang titik pusat. Titik pusat itu adalah sebuah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, prakteknya kita sudah di kelas ya. Nah, ini adalah titik pusat. Biar teman-teman ingat, aku kasih nama. Nah, lingkaran itu memiliki garis lengkung, di mana garis lengkung ini disebut busur. Pokoknya garis yang melengkung-melengkung pada lingkaran nih, yang di luar ini disebut busur. Nah, terus ada lagi, kalau ada garis dari titik pusat ke busur, dari titik pusat ke busur, ini disebut jari-jari atau simbolnya R kecil. Oke, ini disebut jari-jari, simbolnya R kecil. Oke, kita lanjut. Jika ada sebuah garis dari busur nempel ke busur melewati titik pusat, maka disebut diameter atau simbolnya D kecil. Oke ya. Sekarang kita sudah tahu garis lengkung namanya busur, titik di tengah-tengah titik pusat, garis dari titik pusat ke busur namanya jari-jari, diameter adalah garis dari busur nempel ke busur melalui titik pusat. Ya, ingat melalui titik pusat. Nah, jika ada garis dari busur ke busur tanpa melewati titik pusat, ini titik pusatnya di sini, sedangkan dia nggak kena titik pusat, ini disebut tali busur. Oke, itu ya. Sekarang teman-teman sudah tahu bagiannya. Oke, ini namanya busur, ini namanya titik pusat. Garis dari titik pusat ke busur. Oke, dari titik pusat ke busur disebut jari-jari. Garis dari busur ke busur melewati titik pusat disebut diameter. Garis dari busur ke busur tidak melewati titik pusat, disebut tali busur. Oke, sudah tahu ya? Nah, sekarang kerjakan soal ini. Aku ada sebuah lingkaran, silakan ditentukan mana busur, mana tali busur, mana titik pusat, mana jari-jari, dan mana diameter. Oke, kerjakan dulu baru lanjut ke soal berikutnya. Oke, tadi kita udah belajar titik pusat, terus jari-jari dan diameter. Sekarang kita akan menentukan panjang jari-jari dan juga panjang diameter. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tadi ingat jari-jari itu adalah sebuah garis dari titik pusat ke busur. Kalau teman-teman perhatiin, titik pusat ke busur. Jari-jari bukan? Jari-jari ya, karena dari titik pusat ke busur nempel. Maka ini disebut jari-jari. Sedangkan di sini jari-jari atau bukan? Jari-jari juga. Kenapa jari-jari juga? Sesuai ciri-cirinya. Dari titik pusat nempel ke busur ini disebut jari-jari. Berarti jari-jarinya ada berapa? Ada tuh 2, 3. Ada 3. Kita tentukan panjangnya. Kalau teman-teman perhatikan, dari diameter itu kan dari busur ke busur melewati titik pusat, maka diameter. Berarti kalau teman-teman perhatikan, kita tutup seperti ini. Berarti ini kan jari-jari. Ini jari-jari. Oh, berarti jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Setengahnya dari diameter. Nah, kalau kita hapus gini, nah, ini jadi jari-jari. Oh, berarti setengah dari diameter adalah jari-jari. Nah, pertanyaannya, jika panjang diameter 20 cm, maka jari-jarinya berapa? Berapa? 10. Betul, 10 cm, 10 cm. Kan dibagi 2. Ya kan? Kepotong di tengah. Nah, berarti ini berapa? Sama juga 10 cm. Lanjut, jika diameternya 30 cm, maka jari-jarinya berapa? Maka jari-jarinya 15 cm, betul. Kita bisa tulis D sama dengan 30 cm, R atau jari-jari sama dengan 15 cm. Gitu ya? Oke, sekarang kerjakan soalnya dulu biar teman-teman terampil untuk menentukan panjang, diameter, dan juga jari-jari. Setelah itu baru lanjut ke soal berikutnya. Oke?